Kamu jangan buat aku marah ya, Jo. Kamu tahu kan, hasilnya akan lebih parah. Nina, kalau lo nggak percaya, lu tanya sana sama si Mega, oke? Dia check-in di hotel atas perintah gua atau atas kemauan dia sendiri. Gila ya lo. Belum selesai masalah sama Niken, lu udah bikin masalah baru lagi sama Mega. Nina keterlaluan sekali. Sudah lama saya menunggu saat-saat seperti ini. Aku udah nggak tahan lagi, Mira. Percayalah, Jo. Aku akan bisa membuat kamu bahagia. Hari ini gue bener-bener menemukan keanehan. Ricky yang udah nggak doyan cewek, dan Joe yang udah berani nyeleweng. Beberapa hari yang lalu memang saya jalan sama seseorang. Namanya Tina. Dia pacar kamu? Saya nggak tahu, tapi saya tahu dia suka sama saya. Dan dia ingin saya menikahi dia. Sampai kapanpun Niken gak akan pernah menggugurkan kandungan ini ya. Kalau malam ini aku tanpa kamu, lebih baik aku mati, Jo. Mira? Selamat tinggal, Jo. Mau kemana kamu? Aku mau keluar. Aku tidak mengizinkan kamu keluar malam ini. Aku tetap akan keluar. Meskipun kamu larang aku. Malam ini aku harus pergi. Tante Mira kena serangan jantung. Tante Mira lagi, Tante Mira lagi. Ada nggak sih alasan kamu yang lain? Selama kamu tadi telepon, aku nggak dengar ada kata-kata Tante Mira. Bagaimana kamu bisa dengar? Posisi kamu kan jauh dari tempat aku terima telepon tadi. Jangan bohong kamu ya. Pokoknya aku harus keluar malam ini. Jo! Cari siapa, Mas? Kamu siapa? Gimana sih, Mas? Kan Mas yang pertama kesini. Harusnya saya yang tanya dong. Oh, saya Inov. Niken. Yang kakung ada? Oh, yang kakung baru aja pergi. Padahal saya sudah janji sama Eyang Kakung untuk mengantar hari ini. Kalau nggak gini aja, Mas. Eyang kan perginya baru aja. Coba disusul deh. Mungkin ketemu di depan. Ya sudah, saya mau ketemu Eyang Putri saja. Eyang Putri juga menemani Eyang Kakung. Gimana ya? Kamu tidak mempersilahkan saya masuk? Iya, silakan masuk. Malam, Pak. Bagaimana Mira? Sudah panggil dokter? Mbak Mira ada di kolam renang. Di kolam renang? Iya. Mira! Mira, kamu Aku nggak apa-apa kok, sayang. apa sih maksud kamu, ha? Kamu tahu aku panik banget dengar kamu mau bunuh diri. Maaf ya, sayang. Tapi kalau aku nggak bilang aku mau bunuh diri, pasti kamu nggak akan kemari. No thanks. Mira, I want to come back to you. Tapi jangan bikin aku nggak respect kamu gara-gara kelakuan kamu malam ini. Ini benar-benar nggak baik, Mira. Bukankah kelakuan Nina merebut kamu dari sisiku itu juga nggak baik? Mira, itu masa lalu. Ya, tapi masih membekas dalam hatiku, Jo. Aku dendam sama Nina. Aku harus mendapatkan kamu kembali, Jo. Mira, kita nggak ada hubungan apa-apa. Kita hanya berteman, nggak lebih dari itu. Berteman. Jadi,
Jadi apa yang kita lakukan kemarin itu nggak ada artinya untuk kamu. Ah, ya udah. Anggap itu sebuah kecelakaan. Aku sudah married, Mira. Iya, aku tahu aku tuh nggak pernah bahagia di pernikahan aku. Nggak pernah bahagia. Tapi aku punya Rama yang aku sayangin. Yang aku cintai. Jadi please, Mira. Jangan kamu lagi pernah. Jo, aku nggak mau jauh dari kamu, Jo. Aku nggak mau terbuang dari kehidupan kamu. Aku mau ada di dalam kehidupan kamu, Jo. Jo, aku cinta sama kamu, Jo. Mira, itu sudah masa lalu kita. 5 tahun aku tinggal di London. Tapi ternyata aku nggak bisa ngelupain perbuatan Nina yang udah merebut kamu dari sisiku, Jo. Iya, aku tahu. Tapi kenyataannya, bisa kamu kembali dari London, aku bisa bertahan dengan Nina. Mira, I'm not alone anymore. Jadi dia sekarang, kita nggak usah ketemuan lagi. Aku tahu aku nggak pernah bahagia, tapi aku berusaha untuk membahagiakan Rama. Rama anak saya. Jo, Saya bukan cucunya Eyang kok. Karena sudah saking dekatnya sama Eyang, saya sudah dianggap cucu sendiri. Pantesan. Mas Inov ini udah berkeluarga? Belum laku. Kamu gimana? Kalau aku... Kamu kenapa, Ken? Kamu sakit? Enggak apa-apa. Saya ini emang suka biasa kok begini. Biasa. Nggak maksud saya tuh kalau kecapean bawaannya suka mual. Benar, kamu nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa kok. Saya pergi dulu ya. Nanti saya kembali lagi. Kembali lagi. Maksud saya mau jemput Eyang dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Ya? Nggak apa-apa kan? Iya. Halo, Hey, kakak ya? ngapain Mas Riki telepon ke sini? Oh, come on. Kok jam segini belum tidur sih? Hah? Lagi gosip cowok sama Mega ya? Mega udah nggak ada, Mas. Dia udah pergi. Pergi? Iya, dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia trauma sama Jakarta. Karena Jakarta penuh dengan laki-laki seperti Mas Riki. Mega udah cerita semua sama saya. Apa yang terjadi sama kalian di hotel? Ah, sudahlah. Masalah kecil seperti itu dipermasalahkan. Mestinya Mega bisa melupakan itu. Apa? Mas Riki bilang ini masalah kecil. Pokoknya Mas Riki harus tanggung jawab. Karena Mega baru pertama kali melakukannya, Mas. Come on, kakak. Bukannya aku yang mau kok. Dia juga. Waktu aku di hotel, aku suruh dia pergi. Dia yang bersikap keras untuk tinggal sama aku. Itu semua karena Mega iba sama Mas Riki. Pada saat itu Mas Riki pura-pura sakit, kan? Iya, kan? Mega iba. Aku nggak percaya. Waktu itu dia butuh kok. Aku lihat di tatapan matanya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mas Riki harus tanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa sama Mega. Nggak mungkin, kakak. Saya nggak mau tanggung jawab. Kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Jadi saya nggak akan tanggung jawab, sorry. Dasar laki-laki. Jo,
Kamu bohongin aku kan, Jo? Bohong apa? Kamu pikir aku ini orang tolol yang bisa kamu bohongin? Aku tahu kok, Jo. Kamu cuma buat alasan kalau Tante Mira itu kena serangan jantung. Padahal itu cerita roman picisan yang kamu buat-buat aja kan? Mending kamu sekarang aku. Kemana aja kamu? Daripada nanti aku tahu kalau kamu bohong, mending kamu jujur sekarang. Karena kamu tahu akibatnya apa. Aku akan lebih menginjak-injak kamu lagi, Jo. Nin? Kamu tahu kan komitmen kamu itu apa? Kalau kamu akan melakukan semua perintahku. Kalau enggak, hidup kamu akan lebih parah lagi, Jo. Hidup kamu tidak akan lebih tenang. Yang udah sehat benar sekarang. Yang perhatikan kamu baru beberapa hari di Surabaya udah berubah. Apanya yang berubah? Loh, sekarang kamu kelihatan bener berseri-seri. Iya. Nah, justru itu juga yang bikin Eyang nih sekarang jadi tambah bersemangat olahraga sama kamu. Hayang. Sampai kemana saja jalan-jalannya? Kok jalan-jalan siang? Aku tadi olahraga. Ya sama saja. Yang penting kamu sehat. Nih Ken, minum dulu nih yang sudah siapkan. Kasih ya, Yang. Enak? Nih Ken, benar kamu sudah bisa melupakan Ricky dan Teddy? Kalau benar-benar melupakan sih, Yang. Niken akuin sulit. Tapi Niken sadar, Yang. Niken tuh nggak boleh terus-terusan kayak begini. Larut terus dari masalah. Nangis terus. Niken harus bangkit, Yang. Niken harus semangat. Kamu butuh seseorang nih Ken. Niken nggak tahu, Yang. Tapi yang Niken tahu, mulai sekarang, Niken itu harus melupakan semua masa lalu Niken, Yang. Dan mengubur semuanya dalam-dalam. Niken harus bisa melakukannya, Yang. Bentar, Mas. Dompet saya ketinggalan di dalam. Sebentar, Mas. Aduh, cepet toh. Waduh, ini cewek dari mana ya? Kayak aku nggak pernah lihat di kampung ini. Pada senyumannya manis banget lagi. Waduh, dia ini. Ini tidak bisa disia-siakan. Mas Darto kemana ya? Masa dia berangkat duluan sih? Duh. Mbak, aku boleh kenalan, Dak? Waduh, dia senyum sama aku. Pasti aku boleh kenalan ini. Ngapa lo? Mabok? Bang, saya maaf bang, saya nggak sengaja bang. Makanya jalan pakai mata. Waduh, gimana saya bisa jalan pakai mata bang? Lawang mata saya ini nggak ada kakinya kok. Dasar lo yang bego aja. Ini kan gara-gara otak lo yang ngeres. Makanya jalan matanya jangan ngeliatin cewek aja. Iya mas, wong saya nggak sengaja kok. Maaf ya mas. Kamu ngapain di sini, Mas? Waduh, Saro. Tadi Mas Darto kan lihat tukang buah ini. Karena Mas Darto udah lama nggak makan buah, jadi tak uber. Begitu tak uber, nyerempet sedikit. Saroh pikir kamu ninggalin Saroh, Mas. Ya enggak Bu. toh. Dia ngejar cewek tuh. Udah, pokoknya gua nggak mau tahu. Pokoknya ganti dagangan gue yang berantakan ini.
Keterlaluan kamu, Mas. Dasar mata terlancang kamu. Bohong. Roh. Sampean kok aduh. Jujur banget sih jadi orang. Loh. Si Moy tadi mana ya? Aduh. Saro pergi deh, pergi. Aduh. Mukamu asem. Bentar ya, Mas ya. Aduh, Rita sayang. Kamu jangan bikin aku penasaran dong. Ngomong aja di telepon ya. Pokoknya begitu aku sampai Jakarta, aku langsung kasih tahu kamu. Kamu kapan ke Jakarta sayang? Paling 3 hari lagi kok, Hani. Ya ampun. Kamu kok lama banget sih? Aduh, emangnya nggak bisa besok ya? Maaf ya sayang, aku banyak kerjaan. Ya udah deh sayang, nggak apa-apa kok. Kamu lagi sibuk ya? Selamat kerja ya sayang. Selamat bekerja juga suamiku sayang. Iya, dah. Dadah. Oh yang itu, masa kamu tidak kenal sama si Ipe toh? Aduh, Jun. Waktu aku melihat pada pandangan pertama, hatiku langsung terpesona, Jun. Aduh, kayak aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Toh, kamu ngerti apa tidak toh? Ipe itu pembantu barune Haji Jiun, ya kan Sep? Pan pembantu Haji Jun, ada 2, Jun. Kumaha maneh teh? Loh, kira-kira yang kamu lihat itu siapa? Si Ipe apa si Ipa? Soalnya dua-duanya itu kakak adik. Tapi Jun, mungkin biasanya nih, yang namanya kakak sama adik itu kan mukanya itu nggak jauh beda toh. Ya enggak? Tapi kalau buat si Dato mah ya lebih cocok si Ipah, ya kan Jun? Iya. Jadi yang cocok buat aku si Ipah. Nya, Araroke. Berarti pucuk dicinta, ulam puciba. Nah, saiki aku mau tanya. Siapa yang tahu nomor teleponnya si Ipah? Ayo. Aduh, tenang aja. Nomor teleponnya Haji Jiun sudah di tangan Nyong. Waduh. Sep. Bener, Jun? Iya. Waduh, makasih, Jun. Oke. Ipah. Halo. Ricky. Ton. Kebetulan lo telepon gue. Ntar dulu men, gue punya berita yang sangat menyenangkan dan kebetulan banget. Oke deh, lu dulu. Gini Ki, Rita pulangnya 3 hari lagi. Jadi masa bujangan gue masih berlaku 3 hari lagi men. Asik banget kan? Oke, sekarang lu gantian dengerin gue ya. Gue dapet undangan untuk pegelaran fashion show. Lu sama Joe harus ikut. Apa asiknya ngeliatin orang fashion show? Kalau yang fashion pragawati cantik yang pakai swimsuit sama baju-baju tipis-tipis gimana? Hah? Wow, kalau itu sih pantang gue lewatin Ki. Oke, datang ya. Oke, gue pasti datang. Oke. Bye. Cewek. Semua cewek itu sama aja lagi. Kenapa cewek nggak bisa kayak cowok sih? Cowok kan suka kebebasan. Tapi begitu cowok mendapatkan seorang cewek, sudah pasti si cewek itu akan menutup kebebasannya. Dan kita harus hati-hati. Kaum cewek punya senjata pamungkas. Kehamilan. Karena hampir semuanya punya tujuan yang sama. Pacaran, menikah, punya anak, dan jadi ibu rumah tangga untuk selamanya. Itu budaya yang sulit dihilangkan. Ah, nggak juga. Buktinya ada banyak prostitusi. Semuanya cewek. Bagaimana mereka punya cita-cita untuk menikah kalau setiap hari kerjaan mereka tidur sama laki-laki lain, ha? Itu beda, Bung. Coba deh, lu tanya sama hati nurani para WTS. Mereka itu pengen hidup yang normal.
mereka pengen menikah, pengen punya anak. Mereka melakukan itu hanya demi uang. Hei Jo, lo kok diam aja sih? Kenapa? Mira, lu kan tahu sih Mira. Gue tuh udah bosan bohong sama Nina, tau gak? Terus gimana? Lo mau terus terang sama Nina bahwa lo masih punya hubungan sama Mira? Gue tuh nggak gila, Ton. Gue tuh belum bilang sama dia apa-apa. Dan gue udah bilang sama dia untuk jauhin gue dan gak ketemu gue lagi. Gue rasa sih nggak apa-apa kalau lo mau bohong sama Nina bahwa lo masih punya hubungan sama Mira. Gue tahu, hidup lo dalam tekanan. Lo perlu refreshing. Dan Mira harus merefresh otak lo. Hei, udah. Tuh fashionnya udah mau mulai. Ini pasti bikin otak lo fresh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Kita akan menyaksikan Summer Edition dari Sweet Dance Collection oleh desainer Indra Burnama. Wah, gila, bening banget. Masih ingat aja. Iya dong. Coba lihat nih Ken, sebentar lagi kita panen rambutan, ya? Banyak sekali tuh. Hah? Kamu sudah kenal sama Nainov toh? Udah, Eyang. Kan kemarin dia kesini. Gimana menurut kamu orangnya? Baik nggak? Apa sih, Eyang? Ya nggak tahu. Tapi kayaknya sih baik kok. Wah, bukannya cuma baik, tapi apik banget. Dia itu sebetulnya bukan cucu Eyang, tapi sudah kayak cucu sendiri. Perhatiannya sama Eyang Putri, sama Kakung, itu luar biasa. Wah, baru dirasani dia muncul seperti tukang sulap aja. Iya. Maaf, Eyang. Kemarin saya terlambat untuk menjemput Eyang Kakung. Yo wes, rapopo. Kemarin Eyang Putri yang antar Eyang Kakung. Sudah jalan-jalan kemana aja nih, Ken? Lambok sana, ajak nih Ken jalan-jalan toh Nainov. Eyang apa sih? Yo wes toh, kamu jalan-jalan sama Nainov. Eyang percaya 100% sama Nainov. Dia baik kok nih Ken. Halo, selamat siang. Selamat siang juga, Mas. Mas ini siapa? Nama saya Darto, Mbak. Mau bicara sama siapa? Kalau saya naik motor, kadang-kadang ya pakai helm. Nggak pakai helm. Saya mau bicara sama si Ipah. Sama Ipah, Mbak, ada. Ipah. Kirain buat saya udah GR aja. Ternyata adik saya. Tunggu sebentar ya. Pak. Ipah. Apa? Ini ada telepon. Tuh, buat lu. Kirain buat gue. Ngiri aja lu. Lebih gue lagi daripada lo. Lebih apaan? Lebih daging. Halo. Waduh, suaramu kok lembut banget toh. Perkenalkan, namaku Darto. Iya, Mas Darto kagum padamu, terutama saat pertama kali memandangmu. Hatiku dakdikduk ser, gitu loh. Kapan kamu memandang saya? Saya kan baru di kampung ini. Yo itu,
pas waktu kamu pulang dari belanja di pasar. Nanti malam kita bisa ketemuan, Dok ya. Tiba-tiba aku merasa rindu padamu. Mau. Di mana? Di dekat kelurahan, yo. Boleh. Aku pakai baju... Aku pakai baju merah ya. Iya, aduh, makasih yo. Ya, sampai nanti malam. Oke. Dadah. Sip, kita tos. Gimana Jo, sionya? Lo nggak nyesel kan bolos kerja? Joe sih matanya kemana, pikirannya kemana. Joe, mestinya tadi pas show, lu bayangin bini lu pakai pakaian seksi-seksi itu loh. Ngaco lu. Lo kok ngaco sih? Hah? Oh, come on, Joe. Come on. Ya elah. Bininya. Halo. Di mana kamu? Aku lagi di hotel. Sedang ada eksibisi makanan. Kamu ini ada-ada aja ya, Jo? Ngapain sih kamu lihat eksibisi kayak begituan? Cepetan kamu balik ke kantor. Mereka udah nungguin dari tadi. Oke, bye. Gue mesti balik, men. Tunggu, Joe, mau kemana lo? Nggak asik banget sih dia. Ya ampun. Ton, di situ ada cewek yang lucu tuh. Gue jalan ya. Oke, tapi dia mesti bawa temannya ya, buat gue. Oke. Good luck. Yuk. Mas, ada rujak nggak ya? Kamu mau rujak? Iya, dari kemarin pengen makan rujak. Oke, tambah rujaknya 1 ya. Niken. Kamu kayak orang ngidam aja. Kenapa Niken? Nggak apa-apa. Ada yang salah ya dengan omongan saya? Nggak ada yang salah kok sama omongannya. Benar Niken? Mas Inov mau dengerin cerita saya? Sure. Dengan senang hati. Sering-sering begini boleh juga nih. Ya sih, lagian agensi kita udah jarang gitu ya, Jo. Ngadain party-party after show. Untung kalian nawarin. Tapi ini masih pemanasan loh. Party benernya nanti lagi. Ya, nanti kita bakalan bikin party lagi, tapi bukan di bar lagi. Wah, kita sih mau, tapi kita ada show malam ini. Next time aja ya, oke? Oke. Bye-bye. Yuk, Oke, bye. bye. See you. Gila lagi cewek-cewek itu. Nenggak koktail udah kayak minum kolak. Gue sih berharap tadi mereka teler. Udah gitu bisa langsung kita ajak kamar. Taunya malah kita yang teler. Tapi tenang, Kon. Gue udah dapet nomor telepon mereka. Oh ya? Dan mereka bilang next time. Berarti mereka sudah di kantong kita. Dan sekarang saya nggak mungkin menghubungi Teddy ataupun Ricky. Kenapa nggak mungkin Niken? Saya kan sekarang ada di sini buat melupakan mereka. Tapi sepertinya Teddy masih bisa kamu harapkan. Dia lebih tulus mencintai kamu kan? Tadinya juga saya pikir begitu. Tapi semuanya berubah setelah dia tahu bahwa saya
Kamu kenapa? Kak, nggak apa-apa. Saya belum bisa menceritakan semuanya. Tidak apa-apa. Kalau kamu memang belum siap untuk cerita. Saya mengandung anak Ricky. Mana toh bocah Ipah, Ipah. Aduh, wes ganteng-ganteng aku neng kene. Waduh, ya ampun, tolong. Aduh. Iki apa iki? Mas, Ada apa? sendirian ya? Loh, emangnya aku ini masih apa toh? Ya aku di sini sendirian. Aku lagi nunggu pacarku yang cantik banget. Sama dong, saya juga lagi nungguin pacar saya yang ganteng banget deh. Namanya Mas Darto. Waduh. Jadi kamu yang namanya Ipah ya? Jadi ini toh yang namanya Darto. Bener-bener bukan namanya aja yang jelek, nggak taunya orangnya juga jelek. Udah kayak bulu doser lagi. Ih, serem. Tronton, hati-hati kalau bicara ya. Walau dibayar berapapun, aku ndak mau, ndak sudi kalau suruh tidur sama kamu. Siapa juga yang mau tidur sama lu? Dasar beduk langgar. Bang Jun, lagi ngapain di sini? Enggak apa-apa. Enggak. Bang, lihat Mas Darto nggak? Enggak tahu. Nggak mungkin lah Bang, kalau abang nggak tahu. Abang kan jester Mas Darto. Enggak tahu. Kamu mendingan pulang ke kandang sana. Itu emakmu gajah nyariin kamu. Dasar gendut, botak, semuanya sama aja. Bang, awas ya kalau besok saya masih lihat kamu tuh masih main sama Mas Darto. Enak aja lo ngatain gua gajah. Lu tuh Daniel, barangan lo. Kebun binatang. Diam lu semuanya. Ini juga nih. Mas, kamu kok tega bohongin Saro lagi? Bilang mau pergi ke kondangan tapi malah kencan sama di gajah bengkak. Kamu sabar dulu, Toro. Siapa yang mau kencan sama gajah bengkak ini? Wong Mas Darto dipaksain aja nggak mau kok. Biar gimana pun, Ro. Kamu ini tetap lebih oke, lebih cantik daripada ini. Mas, kamu tuh udah ngebohongin Saro, Mas. Saro udah bosen. Sekarang mending kamu tuh cari Saro aja, Mas. Saro udah gak tahan. Saro mau pulang ke rumah Mak. Gendut kamu. Saro. Ini gara-gara kamu kapal keruk. Hah? Kalau gue kapal keruk, lu pabriknya. Pikirin dulu nih badan, baru lu mau kencan sama gue. Barangan lo. Nggak pernah aku kempesin ya, Dasar kamu, kue bantal. Emangnya lu doang yang bisa ngempesin gue? Awas lo, gue cari lah pentil gue kempesin lo. Jika gak tahu kali, gue gini-gini nih, bekas primadona kampung. Ngantri semua cowok-cowok mau kencan sama gue. Dasar delem busung, badan alaihum gambreng. Udah makannya? Udah yang kenyang banget.
Ini jamunya diminum, Niken, supaya buyut Eyang nanti lahir kuat dan cerdas. Makasih, Eyang. Eyang, ini jamu apaan sih? Pahit banget. Ini tombonya lo diminum cepet. Ini manis kok. Eyang salut sama kamu. Kamu tidak menutup-nutupi keadaan kamu. Walaupun pada orang yang baru kamu kenal. Ya buat apa lah, Eyang? Toh suatu saat juga orang-orang bakal tahu kok keadaan Niken. Lagian, Yang, Niken itu butuh juga teman buat cerita. Bagaimana reaksi Nainov setelah mendengar bahwa kamu sudah hamil? Ya, seperti biasa lah, Eyang. Mukanya dia langsung berubah. Ya, taruhan deh. Abis ini pasti Mas Inaf udah gak mau lagi main ke rumah. Hus, tidak boleh berprasangka buruk. Sebentar ya, Niken. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Niken wonten ya? Ada. Dadak ngebel barang tak kira sopo. Yuk, Yes. masuk. Kamu tunggu di sini dulu ya, yang panggil. Niken, ada Nainov datang. Kamu ajak ngobrol sana. Yang bikin teh dulu ya. Apa kabar, Mas? Hai. Nggak usah berdiri, duduk aja. Kenapa kemarin kamu tidak mau melanjutkan cerita tentang masalah kamu? Saya khawatir nanti Mas Inaf tidak suka mendengarkan cerita saya. Siapa bilang? Niken, melihat keadaan kamu seperti ini, tentunya Ricky tidak mau bertanggung jawab. Ricky itu orang yang tidak pernah punya keinginan untuk berumah tangga. Dan Teddy, awalnya dia mau menerima keadaan saya. Tetapi setelah tahu kalau saya hamil, dia juga pergi meninggalkan saya. Bodoh sekali Teddy dan Ricky itu. Mereka tidak bodoh. Sekarang mana ada laki-laki yang bisa menerima keadaan saya? Saya akan terima kamu dalam keadaan apapun.
Eyang.